Dunia hiburan dan media sosial kembali diguncang oleh drama rumah tangga yang tak kunjung usai. Namun, di balik riuhnya hujatan dan tajamnya kritik, ada satu sosok yang menolak untuk melepaskan genggaman tangannya. Insanul Fahmi, pria yang kini berada di pusaran konflik, secara mengejutkan menunjukkan serangkaian aksi nekat. Bukan untuk lari dari masalah, melainkan untuk menjemput kembali hati dua wanita yang amat berarti baginya, yakni Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Inilah 5 aksi nekat yang dilakukan Insanul Fahmi demi mengetuk kembali pintu hati dua wanita dalam hidupnya, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, versi Cumi Top 5. Di tengah riuhnya spekulasi dan tekanan publik yang kian memuncak, Insanul Fahmi akhirnya memilih untuk tidak lagi berdiam diri. Menyadari bahwa konflik yang berlarut hanya akan menyisakan luka bagi semua pihak, ia kini muncul dengan satu tujuan yang jelas, yakni dengan mencari titik temu. Ya, Insanul secara resmi membuka suara mengenai niat tulusnya untuk menempuh jalan mediasi bersama Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Lantas seperti apa upaya mediasi yang telah dilakukan Insanul Fahmi? Jadi memang sebenarnya ini sebelum terjadinya keributan seperti ini, memang ini aku tuh memang lagi proses untuk memberitahu Mawa. Karena Inara pada saat itu mau mundur aja. Aku bilang waktu itu kayak bagus aku kasih tahu aja. Bagus kita transparan aja lah, udah baik-baik, aku juga nggak enak sama Mawa. Udahlah aku mundur aja. Kamu yakin mau ngasih tau Mawa? Katanya, iya aku kasih tau Mawa deh. Tapi aku nggak mau jadi penjahatnya loh ya, kata dia waktu itu. Jadi sebenarnya Inara kasihan di sini, dia nggak ada ikut-ikut sebenarnya gitu, nggak ada ikut-ikut, dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dicap ini apa semua segala macam nih, terutama buat ibu-ibu gitu kan, ya Allah kasihan banget, nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi aku waktu itu ya udah proses memberitahu. Dan sebenarnya sebelum viral itu memang kita udah mengagendakan buat ketemu bertiga. Cuman karena aku punya deadline pekerjaan, aku selesain dulu rencananya. Ketika sebuah ikatan berada di ujung tanduk, pilihannya hanya 2, yakni merelakan atau mempertahankan. Namun, bagi Insanul Fahmi, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Di tengah badai yang mengguncang pondasi rumah tangganya, ia berdiri tegak dengan satu tekad yang bulat. Ia enggan berpisah, dan kini ia siap mengerahkan segala upaya untuk memperjuangkan kembali hati Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Lantas apa alasan Insanul Fahmi nekat memperjuangkan Wardatina Mawa dan Inara Rusli? Dan apa alasan dirinya tak memperjuangkan salah satunya saja? Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan ya. Mau gimana pun ini semua udah berjalan. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, cerai, habis nikah lagi. Menurut aku kayak terlalu ini banget sih, kayak nggak baik kalau kayak gitu. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan pastinya. Ya kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Iya. Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina yang chat-chatan. Dua-duanya aku berjuangin, kan harus adil kan? Dan masih mencintai dua-duanya? Harus. Insanul Fahmi kini angkat bicara dan menuding adanya keterlibatan pihak luar yang sengaja bermain di air keruh. Dengan nada tegas, ia menyebut bahwa oknum penyebar rekaman CCTV tersebut memiliki niat jahat yang sangat spesifik, yakni menghancurkan rumah tangganya bersama Wardatina Mawa dan Inara Rusli. Demi membuktikan kesetiaannya, Insanul nekat membongkar adanya oknum di balik rekaman CCTV yang selama ini menjadi sumber keretakan. Ia tak takut berhadapan dengan pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangganya. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa segala bukti yang disebar hanya bertujuan untuk memecah belah cintanya kepada Mawa dan Inara. Lantas seperti apa upaya Insanul Fahmi yang pasang badan melawan provokator CCTV tersebut?
Aku nggak bisa nuduh langsung sih, nggak bisa nuduh langsung, tapi yang jelas ini menurut aku di belakang ini komplotan. Memang udah komplotan, jadi kalau menurut aku belum bisa nuduh secara personal. Karena ini memang terorganisir banget dan pas banget memang momentumnya ada momentum di urusan rumah tanggaku gitu. Jadi memang di belakang ini aku udah tahu sih orang-orangnya siapa-siapa aja, tapi belum bisa bilang sekarang, itu biar jadi tugasnya Bapak penyidik aja. Insya Allah kita percayalah, karena memang banyak sih pasalnya kemarin bisa dikenain. Bukan illegal akses aja, ini masuk jadi pencemaran nama baik, kemudian juga ada pendistribusian video dan foto, kemudian ada macam-macam. Kalau menurut aku memang tujuannya buat ngancurin kami bertiga sih. Buat ngancurin kita bertiga sih, aku, Mawa, Inara. Jadi secara nggak langsung walaupun Mawa udah kesehatan sana sini, jadi PA sana sini, banyak endorse, kalau menurut aku dia secara kejiwaan dirusak, dihasut. Kita tuh cuma dibenturin jadi boneka. Jadi boneka orang-orang yang punya kepentingan. Awan mendung yang sempat menyelimuti hubungan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli perlahan mulai tersingkap. Setelah melewati serangkaian ketegangan dan proses hukum yang menyita perhatian publik, sebuah kabar sejuk akhirnya berembus. Insanul Fahmi mengungkapkan bahwa Inara Rusli telah membuka pintu hati dan menyatakan kesediaannya untuk mencabut laporan serta menyelesaikan seluruh permasalahan melalui jalur kekeluargaan. Lantas benarkah Inara Rusli siap mencabut laporan terhadap Insanul Fahmi dan berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi? Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Kalau itu kata dia pengen cabut. Ina. Mama belum ada sih saat ini. Kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya. Aku ikutin aja proses hukumnya. Mau gimana pun aku tetap hargain sih. Karena kan pada saat itu sebenarnya dari awal sampai nikah aku sama Inara itu, Inara tidak ada menanyakan status aku. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Tapi memang salahku sih tetap. Ya, aku lebih ke nggak ada menjelaskan apa sih. Jadi kayak nggak ada bahas soal hubungan atau apapun. Tapi pas nikah aku kasih tahu sama dia. Kaget lah waktu itu. Dia mau mundur lah, udah aku nggak ikut-ikut lah katanya. Takut katanya gitu. Bisa nih aku jelasin, kayak nanti aku kasih tahu sama Mawar, karena dulu 2023 dia sempat ngizinin, aku bilang gitu. Jadi aku coba deh. Jadi waktu itu aku kayak udahlah edukasi Mawar pelan-pelan. Aku bilang nanti bisa kolaborasi nih. Ini punya potensi ini punya potensi ini. Aku bilang gitu kan. Kayak aku bilang kayak lebih bagus kayak ya udah kita terang-terangan aja gitu kan. Ada 2 istri. Lelah dengan berbagai tudingan yang menyudutkan dirinya, Insanul Fahmi akhirnya memilih untuk melepaskan beban yang selama ini ia simpan rapat. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, Insanul secara belak-belakan mengungkap sisi lain dari konflik rumah tangganya. Ia menyebut bahwa ada sebuah rahasia besar atau aib dari Wardatina Mawa yang selama ini menjadi pemicu utama keretakan hubungan mereka. Namun selama ini sengaja ia tutup demi menjaga kehormatan keluarga. Langkah berani ini diambil Insanul bukan tanpa alasan. Ia merasa berada di posisi yang terus disalahkan tanpa publik mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya. Lantas apa saja aib Wardatina Mawa yang dibongkar Insanul Fahmi? Dan apa alasan Insanul Fahmi membongkar hal tersebut? Jadi cara ngomongnya tuh ngeras. Aku pulang kerja capek diras. Ya kan, pulang kerja capek, kadang-kadang nggak lihat momentum, hanya bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek tanpa alasan yang objektif. Mungkin terlalu posesif juga, itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Kayak kadang karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik, terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia ada ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar lah, urusannya apa. Kemudian juga dia sering keluar rumah tanpa izin.
sering lebih dengerin keluarganya dan teman-temannya. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Yang paling sulitnya itu emang untuk urusan berhubungan juga dia sering nolak. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.